Di dunia yang penuh gema dan citra, manusia terus menari dalam irama tarik ulur kehidupan. Pria dengan langkah-langkah gagahnya mengumpulkan harta, membangun citra, menata hidup seperti etalase mewah. Ia membeli jam tangan mahal, mobil yang gemerlap, dan pakaian yang berkilau. Bukan semata-mata demi kenyamanan, tetapi demi terlihat layak di mata perempuan. Ironisnya, ketika perempuan menaruh minat pada pencapaian itu, ia malah disebut perempuan matre. Secara statistik, wanita memang cenderung memilih pasangan dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi, bukan karena rakus, tetapi karena faktor keamanan emosional dan sosial. Namun pria yang menciptakan simbol-simbol status ini seringkali lupa. Mereka sendiri yang menanam benih dari daya tarik itu. Maka ketika buahnya tumbuh, mengapa mereka mengeluh pada pohon yang mereka rawat sendiri? Sementara itu, di sudut yang lain, wanita pun menari dalam paradoks yang tak kalah menyakitkan. Mereka merawat tubuh dengan telaten, berdandan dengan sentuhan seni, dan mengenakan pakaian yang memancarkan keindahan. Tubuh menjadi kanvas, dan gaya menjadi lukisan. Namun ketika pria memandang, wanita merasa terganggu. Wanita merasa mereka berdandan untuk dirinya sendiri. Kebanyakan wanita muda di dunia merasa tekanan sosial untuk tampil menarik secara fisik. Mereka merasa harus terlihat cantik agar dianggap layak. Namun tekanan itu kemudian memicu krisis identitas. Mereka tak tahu apakah sedang mencintai diri sendiri atau menciptakan versi yang diinginkan orang lain. Dan ketika pandangan datang kepadanya, tubuh itu terasa bukan lagi milik mereka. Kita hidup dalam era visual di mana penampilan menjadi mata uang. Media sosial mempercepat laju penilaian. Pria memamerkan keberhasilan, wanita menampilkan keindahan. Namun di balik semua itu, kita lupa bertanya, apa yang tersisa setelah layar dimatikan? Di ruang sepi, ketika tidak ada yang menilai, adakah kita masih merasa cukup? Cinta dalam bentuk paling murninya bukanlah tentang angka di rekening atau lekuk di tubuh. Ia adalah tentang jiwa yang saling mendengarkan dan menerima. Tapi ketika permainan tarik ulur ini terus dimainkan, sulit membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya taktik. Pria merasa tak dilihat karena dirinya. Wanita merasa dilihat hanya dari penampilannya. Di antara ironi ini, kita menyadari bahwa cinta telah lama diracuni oleh ekspektasi, bukan hanya dari lawan jenis, tapi dari masyarakat itu sendiri. Seorang pria tanpa kekayaan dianggap belum siap, seorang wanita tanpa kecantikan dianggap belum cukup. Kita mewarisi budaya yang membungkus cinta dengan syarat, lalu sekarang kita merasa ini begitu berat. Barangkali yang dibutuhkan bukan lagi saling pamer, tapi saling pengertian. Bukan lagi bertanya apa yang kamu punya, melainkan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu takutkan. Karena dalam percakapan yang jujur, kita bisa melepas topeng dan berkata, inilah aku, tanpa kemasan. Mungkin dari sanalah cinta bisa tumbuh, tidak dari hal-hal besar, tapi dari kesediaan untuk terlihat kecil di hadapan orang yang kita percaya. Cinta tidak akan pernah sederhana, tetapi bisa menjadi jujur. Maka berhentilah memamerkan dan menilai, mulailah mendengar dan merasakan. Karena pada akhirnya bukan kekayaan atau kecantikan yang bertahan, melainkan kebaikan hati dan ketulusan jiwa. Dan semoga kita semua sampai di sana, pada cinta yang tak lagi dibungkus dengan ironi.